Pernahkah Anda membayangkan masa depan yang penuh dengan peluang dan tantangan di bawah permukaan laut yang penuh misteri dan kekayaan hayati? Laut adalah sumber kehidupan bagi jutaan orang. Di dalamnya tersimpan kekayaan alam yang sangat tak terhingga, mulai dari ikan, udang, rumput laut, hingga minyak dan gas bumi. Namun, laut juga menghadapi berbagai ancaman, seperti penangkapan ikan yang berlebihan, pencemaran, dan perubahan iklim. Di Universitas Mula Warman, Anda akan menemukan jawabannya, tepatnya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Anda akan menjelajahi keajaiban laut dengan pengetahuan yang luas dan dapat membentuk masa depan Anda. Eksplorasi penangkapan ikan adalah proses pencarian, pengamatan, dan pemetaan sumber daya ikan di perairan tertentu dengan tujuan mengidentifikasi potensi lokasi penangkapan yang optimal. Kegiatan ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode ilmiah untuk mengetahui jenis, jumlah, serta persebaran ikan di suatu wilayah. Eksplorasi ini penting untuk mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan dan mengoptimalkan hasil tangkapan. Every year, we take 170 billion pounds of wildlife from the sea. And since 1989, fishing yields have decreased every single year. We've run out of new fishing grounds on Earth and are removing fish from our oceans at a rate that's too high to sustain. When the demand for certain types of seafood grows too high, the delicate balance of the food chain is changed, which has an effect on all sea life. There's something you can do about it. Eating sustainably means eating seafood that's been caught responsibly. Sustainable fishermen around the world leave enough fish in the ocean to ensure a healthy population and ocean environment, and work to prevent other sea life from being unintentionally caught. You can find sustainable seafood guides online, which will easily direct you to the most responsible and healthiest options at the grocery store, restaurant, or market. Print out a pocket guide for the region you live in, or download a mobile guide to your smartphone so you can always make the best seafood decisions no matter where you are. Ask your favorite restaurants to start listing sustainability information next to the seafood choices on their menus. And if your favorite fish to eat are being overfished, use an online guide to find a responsible and tasty substitute. Remember, every time you buy, order, or eat seafood, you're making a decision that has the power to impact the health of all ocean life. Ikan bukan hanya untuk mencari makanan. Ini adalah bagian dari warisan banyak komunitas. Terdapat berbagai macam teknik yang digunakan oleh para nelayan, dimulai dari teknik tradisional yang digunakan oleh nelayan lokal dan metode modern yang menggunakan teknologi canggih. Setiap cara penangkapan memiliki cerita dan warisan tersendiri. Pola migrasi ikan, musiman, serta menentukan waktu dan tempat penangkapan yang optimal. Banyak spesies dan melakukan migrasi musiman untuk mencari tempat makan dan pemijahan yang dipengaruhi oleh faktor seperti suhu air, ketersediaan makanan, dan siklus reproduksi. Menurut Hampton dari jurnal tahun 2009 dijelaskan ada dua tipe pergerakan migrasi ikan. Yang pertama, migrasi karena pengaruh faktor internal atau faktor migrasi aktif, dan migrasi karena faktor eksternal yaitu faktor pasif. Pola migrasi ini memiliki dua musim, yaitu musim timur dan musim barat. Karena itu Indonesia disebut dengan negara maritim dengan kekayaan dan potensial yang sangat besar. Berikut merupakan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tercatat pada tahun 2019 sampai di tahun 2023 konsisten mengalami peningkatan, yaitu di tahun 2019 tembus mencapai 7,3 ton. Dan di 2023 tembus sampai di angka 8,1 juta ton. Nah, ada pun wilayah dengan hasil tangkapan yang sangat besar, yaitu berada di Jawa Tengah dengan angka 770.000 ton. Dan disusul Jawa Timur, Maluku, dan Sulawesi.
wilayah-wilayah ini benar-benar menjadi utama perikanan kita. Dunia saat ini, khususnya di Indonesia tersendiri, mulai menerapkan metode penangkapan ikan yang efisien. Penangkapan ikan yang efisien melibatkan metode tradisional maupun modern, dengan berbagai teknik, mulai dari penggunaan jaring, pancing, serta penggunaan perangkap. Pemanfaatan teknologi tradisional dan modern dalam penangkapan ikan dapat menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan keberlanjutan. Teknologi tradisional seperti jaring dan pancing masih banyak digunakan karena mudah dioperasikan dan mampu menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Namun, untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi dampak lingkungan, nelayan kini juga mengadopsi teknologi modern seperti sonar, GPS, fish finder, dan drone bawah laut. Alat-alat inilah yang membantu mendeteksi lokasi ikan dengan lebih tepat, minimalkan resiko overfishing, serta mendukung praktik perikanan yang lebih ramah lingkungan. Kombinasi kedua teknologi ini memungkinkan penangkapan ikan yang lebih efektif dan bertanggung jawab. Metode penangkapan tradisional seperti penggunaan jaring gillnet khususnya sangat efektif karena mampu menangkap ikan dengan berbagai ukuran. Selain itu, metode ini termasuk relatif mudah dan tidak memerlukan alat berat. Kemudian ada teknik pancing. Teknik pancing seperti longline dan headline menawarkan kontrol lebih baik dengan menangkap jenis ikan tertentu dan sehingga dapat mengurangi resiko tangkapan berlebih. Keunggulan lainnya adalah metode ini minim dampak terhadap lingkungan. Inovasi terus berkembang, termasuk penggunaan drone dan aplikasi untuk memantau populasi ikan. Hal ini memungkinkan nelayan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan berkelanjutan dalam penangkapan ikan. Teknologi modern turut berperan besar dalam mendukung efisiensi eksplorasi penangkapan ikan yang berkelanjutan. Salah satu teknologi utama yang digunakan adalah sound navigation and ranging, atau biasa disebut sonar, yang memanfaatkan gelombang suara untuk mendeteksi keberadaan ikan di bawah permukaan air. Dan selain sonar, teknologi seperti GPS, fish finder, drone bawah laut atau ROV, dan satelit juga digunakan oleh nelayan untuk menemukan populasi ikan dengan lebih akurat. Ada beberapa kegiatan yang dapat mempengaruhi dampak pada ekosistem. Salah satunya itu adalah overfishing. Overfishing sendiri merupakan penangkapan ikan yang berlebihan, yang hal ini dapat memicu kerusakan pada ekosistem. Nah, berita baiknya banyak nelayan dan juga organisasi yang ikut berupaya dalam mempraktikkan penangkapan ikan yang berkelanjutan. Mari kita lihat hasil inovasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan laut. Ada 6 jenis overfishing sebagai indikator penangkapan ikan. Yang pertama ada growth overfishing, kemudian ada recruitment overfishing, biological overfishing, economical overfishing, ecosystem overfishing, dan terakhir ada Malthusia overfishing. Tanggal 6 Maret 2023, pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan peraturan pemerintah baru di bidang penangkapan ikan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur, di mana penangkapan ikan terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional dilakukan di zona penangkapan ikan terukur berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan definisi tersebut, maka akan terdapat zona penangkapan ikan dan kuota penangkapan ikan. Dalam peraturan tersebut,
Pengertian dari zona penangkapan ikan adalah wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPP RI dan laut lepas yang dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan penangkapan ikan secara terukur. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, dari 11 wilayah pengelolaan perikanan yang sudah diatur, dibagi menjadi 6 zona penangkapan ikan terukur, yaitu zona 1 terdiri dari 1 WPP, yaitu WPP 711 yang meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Zona 2 terdiri dari 2 WPP, yaitu WPP 716 meliputi Laut Sulawesi dan WPP 717 meliputi Laut Halmahera dan Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Zona 3 terdiri dari 3 WPP, yaitu WPP 715 meliputi Laut Maluku dan Laut Seram, WPP 714 meliputi Laut Banda, dan WPP 718 Laut Arafuru. Zona 4 terdiri dari 2 WPP, yaitu WPP 573 meliputi Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan WPP 573 meliputi Samudra Hindia sebelah selatan Jawa. Zona 5 terdiri dari 1 WPP, yaitu wilayah pengelolaan perikanan 571 yang meliputi Selat Malaka, dan zona 6 terdiri dari 2 WPP, yaitu WPP 712 yang merupakan Laut Jawa dan WPP 713 meliputi Selat Makassar dan Laut Flores. Berikutnya, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 ini juga mengatur kuota penangkapan ikan di zona penangkapan ikan. Yang dimaksud dengan kuota penangkapan ikan menurut peraturan pemerintah ini adalah alokasi sumber daya ikan atau jumlah ikan yang dapat dimanfaatkan dengan penangkapan ikan terukur. Kuota penangkapan ikan dibagi menjadi 3 kuota, yaitu kuota industri yang diberikan pada setiap zona penangkapan ikan terukur di atas 12 mil laut. Kuota nelayan lokal yang diberikan pada setiap zona penangkapan ikan terukur sampai dengan 12 mil laut. Dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial, yaitu kuota untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, kesenangan, dan wisata. Kuota ini diberikan pada tiap zona penangkapan ikan terukur sampai dengan 12 mil laut dan di atas 12 mil laut. Selanjutnya, pada zona penangkapan ikan diatur juga mengenai siapa saja yang dapat memanfaatkan kuota industri. Nelayan kecil dan badan usaha berupa perseroan terbatas atau koperasi yang memiliki kegiatan usaha penangkapan ikan berupa penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing dapat memanfaatkan kuota industri pada zona 1, zona 2, zona 3, dan zona 4. Sementara itu, badan usaha berupa penanaman modal asing tidak dapat memanfaatkan kuota industri pada zona 5 dan zona 6. Itulah gambaran mengenai zona penangkapan ikan dan kuota penangkapan ikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023. Terdapat studi kasus yang membahas tentang penangkapan ikan berlebihan. Salah satunya adalah eksploitasi ikan terbang di Laut Maluku. Ikan terbang atau yang dikenal dengan nama torani atau tuing-tuing ini banyak mendominasi di wilayah Laut Maluku hingga Flores dan juga Selat Makassar. Dengan harga 300.000 per kilogramnya, telur ikan terbang ini termasuk salah satu ekspor termahal setelah udang. Maka dari itu banyak sekali para nelayan yang menangkap ikan secara berlebihan atau eksploitasi sehingga membuat ikan terbang ini populasinya menurun. Selanjutnya ada juga tentang studi kasus yang membahas penangkapan ikan yang menggunakan teknik ramah lingkungan, yaitu ada di Pulau Ayau, Raja Ampat. Penangkapan ikan yang terjadi di Pulau Ayau, Raja Ampat ini menerapkan yang namanya konsep AIFM atau Ecosystem Approach to Fisheries Management, yaitu merupakan pendekatan penyimbangan antara keberadaan
ekologis, manfaat ekonomi, dan sosial dengan tata kelola yang baik. Penerapan konsep AIFM ini sebagai indikator dapat dijadikan untuk melihat penangkapan yang destruktif ataupun ilegal, kemudian juga dapat memodifikasi alat tangkap yang ramah lingkungan, kemudian dapat juga untuk dijadikan melihat kapasitas penangkapan serta selektivitas dalam penangkapan ikan. Dengan menggunakan konsep ini, diharapkan para nelayan ini ditargetkan untuk menangkap ikan yang berjenis ikan karang atau demersal seperti gambar berikut ini. Dari sejarah hingga inovasi eksplorasi, penangkapan ikan adalah perjalanan yang menarik. Mari kita terus belajar dan berkontribusi untuk menjaga lautan kita agar tetap lestari. Terima kasih telah bergabung dalam petualangan ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya. Shoot video Irsan mancing ikan di sini. Nggak ada mancing, jalan aja Mel. Identifikasi potensi lokasi penangkap. Eksplorasi Belum kan, kameranya belum sampai sini. Penangkapan ikan bukan hanya bagian dari Astaga. Kenapa? Ikan kayak gini ya, Sren.